Shalom, damai di hati. Salam jumpa bagi kita sekalian. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang boleh kita bertemu lagi di hari ini, di hari Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Minggu baru, minggu yang akan berjalan. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca Alkitab, bahkan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ada syukur, puji, dan sembah yang kami persembahkan hanya di dalam nama-Mu saja. Karena luar biasa apa yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Mengawali minggu yang berjalan di hari Senin tanggal 11 Maret, kami boleh dibangunkan dengan tubuh sehat, kuat, diberkati untuk mengawali setiap tugas, aktivitas, kerja, bahkan pelayanan kami. Karena itu, kami mau bersaat teduh bersama di pagi hari ini, memperlengkapi kami, memperlengkapi diri kami dengan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan, mampu kami pahami bahkan lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di Minggu Sengsara yang keempat ini diambil dalam Matius pasal 26, dibaca ayat 3 hingga ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah, jangan merundingkan tipu muslihat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Perbuatan baik ternyata tidak selalu ditanggapi dengan baik. Apabila perbuatan baik yang kita lakukan mendatangkan ketidakpuasan bagi orang lain, maka rasa ketidakpuasan itu akan disambut dengan sikap yang memusuhi. Bahkan penolakan. Keadaan inilah yang dialami oleh Yesus Kristus dalam bagian bacaan Alkitab kita yang dalam pelayanannya banyak melakukan hal-hal baik, tetapi menimbulkan kecemburuan bagi imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Itulah sebabnya mereka berkumpul di istana imam besar Kayafas dan merundingkan cara membunuh Yesus. Perundingan mereka di istana imam besar Kayafas merupakan konspirasi atau persekongkolan jahat dengan menggunakan tipu muslihat untuk menangkap dan membunuh Yesus Kristus. Tipu muslihat ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya takut untuk melakukan rencana itu secara terang-terangan. Namun sangat disayangkan, ketakutan mereka bukan kepada Tuhan Allah, tetapi kepada orang banyak. Padahal mereka adalah pimpinan agama Yahudi yang seharusnya lebih menampakkan hidup takut kepada Tuhan Allah dan menghormati perayaan Paskah sebagai perayaan syukur dan bukan merancangkan sesuatu yang jahat. Itulah sebabnya mereka katakan jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebagai makhluk sosial, hasrat untuk berkumpul satu dengan yang lain adalah sesuatu yang lumrah. Karena itu di berbagai tempat ada banyak orang hidup secara berkelompok. Ada yang membentuk organisasi sosial, organisasi keagamaan, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Tujuan hidup berkelompok ini sebenarnya untuk sesuatu yang baik. Tetapi seringkali ada juga terjadi kelompok yang melakukan kegiatan-kegiatan yang jahat. Sebab itu berhati-hatilah, karena dalam sesuatu yang baik, jika disusupi oleh satu orang dengan pikiran negatif, dapat mempengaruhi hasil keputusan. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan di hari ini, marilah kita menjadikan pertemuan-pertemuan dalam lingkungan keluarga kita untuk selalu mempercakapkan hal-hal yang baik dan positif
demi kebaikan bersama, dan hidup untuk memuliakan Tuhan Allah. Marilah kita hidup sebagai keluarga Kristen yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain, memikirkan istri, suami, anak-anak, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan cara merundingkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini semakin memperlengkapi kita untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang lain dalam hidup kita, kerja, pelayanan, usaha, dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman di pagi hari ini ketika kami sedang ada dalam penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Kami mau kehidupan baik secara pribadi maupun keluarga kami terus diterangi dengan sabda firman Tuhan. Ketika di pagi hari ini kami boleh belajar firman dalam Injil Matius, bagaimana kami sebagai orang percaya diajak untuk menolak, untuk mempercakapkan apa yang jahat, merundingkan sesuatu yang tidak membawa faedah, yang tidak baik bagi lingkungan kami. Buatlah kami semua kemanapun kami pergi dan berada, baik secara pribadi maupun sebagai satu organisasi kelompok, apa yang kami bicarakan, apa yang kami rencanakan, itu semua didasarkan pada kehendak Tuhan, terutama takut akan Tuhan. Kami menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan, baik dalam kehidupan keluarga, saudara bersaudara, tapi pun dalam kehidupan bergereja, pun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kehidupan kami akan menjadi berkat ketika kami memperkatakan apa yang baik, tapi pun melihat berbagai situasi yang datang silih berganti, baik itu sesuatu yang menyenangkan, tapi pun sesuatu yang tidak mengenakan. Kami pandang sebagai berkat Tuhan yang akan mendatangkan kesejahteraan bagi kami ketika kami hidup dekat selalu berpaut kepada Tuhan. Tuntun, sertai, dan bimbing kami kemanapun kami pergi dan berada, melangkahkan kami mengawali aktivitas di sepanjang hari ini. Karena itu kehidupan jemaat Tuhan, jemaat Gemi Maranatha Paselatan, dari kolom 1 sampai kolom 27 kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Suami istri, anak-anak, orang tua kami diberkati oleh Tuhan dalam pendidikan, pekerjaan, tapi pun dalam rencana keluarga yang akan melakukan perjalanan jauh maupun dekat. Tuhan berkati kami, diberi selamat tapi terutama sehat kuat menjadi bagian kehidupan kami semua. Diberkati jemaat-Mu di mana saja berada yang menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Bersama keluarga kami masing-masing ada berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di tengah-tengah kami menjalani hari-hari hidup ini. Bagi jemaat-Mu yang bersyukur berhari ulang tahun pribadi maupun keluarga, dilengkapilah syukur mereka dengan berkat-berkat, baik jasmani maupun rohani, sehingga setiap ucapan syukur yang boleh mereka rasakan itu dipersembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, pun dalam masa-masa pemulihan di rumah, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka hanya di dalam nama-Mu saja. Ada kesembuhan yang boleh dirasakan. Diberkati pimpinan bangsa dan negara kami, pimpinan gereja kami, hikmat Tuhan memampukan mereka melaksanakan setiap program kerja di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang hari ini. Komisi Multimedia, Tuhan berkati setiap mereka yang terlibat di dalamnya bersama dengan keluarga masing-masing. Ada berkat-berkat Tuhan yang boleh tercurah dan teralami, sehat kuat menjadi bagian kehidupan mereka. Ini kami yang berdoa, yang bersyukur dan bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Renungan Harian Keluarga hari ini. Tentu jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.